Rumahan gaji tahun 95 panas banget, panas. Kok tahu panas dari mana? Panasnya begini, panas berapa puluhan lah derajat. Iya. Tahunnya panas. Gua kan yang tukang rokok ini. Iya. Begitu gua ngerokok, kelihatannya ketinggalan. Oh, terus rokok gua gituin aja di batu. Oh, nyala. Rata. Ya sama ngomong. Kalau kayak gitu sih jangan di muka. Di sini nih lo tuh gitu juga patah nih. Beneran? Iya udah. Pokoknya. Iya. Apa? Kenapanya? Kalau ngapa? Ya, lu pakai baju nggak gua. Udah pergi umroh ya. Ya alhamdulillah kalau bicara umroh, saya udah umroh. Lu suka ini nggak? Sholat. Sholat tinggal di malam ini banyak sapi kalau sini loh. Banyak sapi ini tempatnya para habaib, para alim ulama, para kiai. Kalau lu sholat, kalau menyuruh orang sholat, dosa atau pahala? Pahala dong. Ya dosahan. Kiai itu orang itu pahala. Dosa. Dosa gimana? Cobalah sholat dulu. Ambil gua kopi. Dosa. Itu kan gua bilang dosa. Maksud gue yang sholat gini, misalnya yang aku di meja ya. Dek, udah mau maghrib, ayo sholat dulu aja. Cuma apa mau ngalah? Sama juga. Sama aja. Nah kalau bener-bener sholat, kalau maghrib suka ajan nggak? Aja dong. Apa sebabnya ajan nangkep kuping? Udah pasti paham orang sini. Biar suaranya lantang. Biar suaranya lantang. Itu udah biasa. Nah terus Apa sebabnya orang ajan nangkep kuping? iya biar suaranya enak. Biar. Habis apa dong alasannya? Kalau dia nangkep mulut ke bumbu. Man, tahu lu, bakal berwaktu lu atau menunggu masalah. Udah di waktu, udah waktunya waktunya akan sholat. Semakin biar ada di masjid, ada di musola, kalau belum waktunya lu mau ngapain jengkolan? Berarti ini lagi bener nih, lagi hidup nih. Sekarang nih, yang udah pasti bakal tausiah ada kuas. Ya, kuas. Dewi. Ya. Ini nggak ngomong. Kamu udah begini banget loh. Bisa dibayar untuk ini. Yang udah ngomong apa jadi gua? Oh yang udah makanya dia udah masalah itu mobilnya 10, orangnya 150. Dari kedua aku mah yang baru doang. Ini udah betul. Ini masih sudah belum lagi udah. Kan kalau udah gua kayak udah jadi banyak ya. Kita mobil. Mati dong. Itu dari mana tuh? Berapa yang nawat kan? Bapaknya penawat juga bolok, gue yang mati pakai kapan gitu sampai pegang, gue yang ngurusin. Enak banget tuh ya. Gue pakai apa gue pegang duit gue apa duit gue penawatan. Kenapa? Ini seragamnya sama. Ini seragam bedanya bu. Bolong bentar hari jadi seragamnya. Ini seragam udah 15 tahun udah jadi kami ambil. Oleh karena itu saya bisa. Makanya alhamdulillah mudah-mudahan ya COVID terbukti dan jauh. Benar? Emang lebih 2 tahun pun lebih pengajian normal tapi akbar normal biar kita senang kembali amin Lagi koma. iya itu Lu udah lihat umur putih. iya apa bajunya putih Jenggot kumis itu udah putih. kopinya putih Umurnya baru 70
Gua tahu tuh belum ya. Mana Somad? Hah? Apa kemarin? Bang Bola ketuaan gue jauh. Waktu jangan sampai terlalu malam. Masih cepat aja mah. Yang penting sudah terkabul keinginan Ustaz Abdul Somad bahwa pengen ada RT untuk Indonesia. Cuma mohon maaf Pak Kiai, Bang Marinya nggak bisa hadir. Dia lagi servis gigi karena giginya sakit. Insya Allah dia bisa ngobatin itu Pak Kiai sama Haji Bola. Iya sama. Oh no? Iya kan kita sudah tahu. Lo lihat kan? Iya. Lebih. Ya tinggal gue ngapa kan gue gak kenal apa. Gila kalau ngajak berantem mulu sih lo mah. Biasanya tunjukin mulu. Nggak. Kalau kagak kenal iya tuh kita bersyukur masya Allah. Orang-orang pengen lihat kita Somad pengen berdoa potensi susah. Tapi RT Budak Indonesia berdampak dengan dia. Masya Allah. Berkah. Iya, kita tahu. Udah saya dengan Pak Kiai ngomong. Tapi kalau pengen nanya, Pak Kiai bagaimana biar kupingnya rapatnya berubah? Gua kalau kuping udah diobatin nang. Memang apa? Kuping gua kalau waras ya gue hilang. Bang, kok maksudnya kalau kuping diobatin? Dengar? Nggak ada yang bayar gua. Nanya kontrak ya? Iya, tapi lu pernah pengen nenong ya sama Ibu Airin ya? Berapa kali udah pengen nenong mah? Iya, alhamdulillah, jarang loh Ibu Airin pengen nenong sama RT Budak. Jarang banget, dulu emang pernah coba nenong mulu ya. Ibu makasih banget udah melestarikan budaya nenong. Semoga akan lestari dan lestari. Amin ya Allah. Ya lah kan, aku bawa sebenarnya. Lantaran udah. Udah, bayarannya mahal Pak. Ya Allah, nah ini pelawak yang luar biasa, senior kita, pelawak yang lebih amplop. Kalau isunya banggil, amplop itu bukan apa, cuma 500 perak. Kita nggak usah ngomong amplop, sekali kita ibadah, kita ini jujur, Haji Bolok hari ini ada undangan di daerah Bekasi yang batalin demi kehadiran Ustaz Somad dan juga warga kaum Haji. Dia ada dia ngomong aja, tidak semua kita menjadi anggota. Amin. Makanya saya dia walaupun budak-budak. Ya alhamdulillah namanya kita kalau banyak awal banyak saudara. Amin. Gue belum pernah sakit kan, jangan ngomong sakit apa-apa. Emang gue nggak pernah sakit mati. Yang dua ya. Iya, artinya kita ada di sini bersyukur dari kesehatan. Itu saya nyatakan bakal seperti jamaah dan alhamdulillah itu mau kamu sama dewa, sama ibu yang juga orang lain-lain yang masya Allah. Iya, banyak saudara kita, banyak saudara itu susah loh. Saya musuh yang paling gampang. Oke ya. Nah, yuk kita kesini aja. Wah, biar hampir di sini. Katanya bos mau lawak, mainnya dan tahu pengen sesak dulu. Mau izin? Pertama kali nggak apa-apa biar uang main. Itu orang kalau masih itu enak. Pas Sobri ini. Topik, speaker ganti ya. Gimana? Gimana Pak? Sakit gimana? Ya, alhamdulillah. Ini namanya buat topik lelek. Ini kita ayam. Ini puaskan udah dakwah di mana-mana aja. Sekarang kita mau lihat Ustaz Abdul Somad dakwah di depan Haji Bola. Nanti saya ngomong. Yang lama kok, bayarnya mahal, lama kok. Hah? Ustaz Abdul Somad, jangan dong. Ente nanya sama Kiai, ya nanya apa aja. Nanti Ustaz Abdul Somad. Saya nggak boleh Mas Mama punya kontraknya Mas. Nanti Bang Haji nanya sama Kiai tentang apa aja? Dari bangun tidur terus mandi, ketika-ketika,
Pak Haji nanya pakai jajan dunggang. Udah, buat kecil itu mah. Hah? Sama anak-anak. Sama pakai dunggang tandus. Tanggal 2022. Oh, dunggang apa? Hah? Dukung ya. Masa balik. Oh iya, aku tidak. Ya jadi mati aja. Bodoh amat. Ngomong apa? Bang Haji nanya satu pertanyaan aja mau buat kita buat jawab. Gue nanya. Iya, Bang Haji nanya. Pergi pulang dulu. Ya, kenapa ke Kiai? Keluarga dia. Ini udah tanya. Kamu Kiai, kamu tidak mau pulang. Hah? Saudara Kiai kita langsung. Mana? Wah, panas ya. Kalau ngaji panas. Kenapa pulang? Tidak, tapi baik kalau itu kita minta guru kita tercinta Profesor Abdul Somad SSA untuk hadir di sini memberikan ilmunya kepada kita. Untuk itu dapat kami persilakan Pak Guru kita. Shallallahu ala Muhammad. Lu nggak dengar gua lu lah. Ini Kiai yang tajam mulutnya. Lama-lama takut. Udah tahu berdua. Masih nambah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Di antara sifat orang yang masuk surga itu nanti, di dalam surga itu salah satu cirinya dhahikatum mustabasyirah, tertawa dengan wajah yang cerah. Sebagaimana kita di pondok pesantren Sabilul Muhtadin bersama para habaib, bersama para kiai, para ulama bisa tertawa bahagia, mudah-mudahan begitu pula nanti kita di surga Jannatul Firdaus. Man ahabba yusatalahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yusa'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia rajin menyambung tali silaturahim. Malam ini saya Al-Fakir Abdul Somad amat sangat senang sekali bisa menyambung tali silaturahim dengan Bang Taufik, dengan Bang Daus, dengan Haji Komar, dengan Bang Haji Bolot. Saya mendengar bahwa Bang Haji Bolot itu, mohon maaf Bang Haji Bolot, beliau tidak bisa mendengar. Jadi tadi saya mau ngetes, pas salaman saya tanya, sehat Bang Haji? Sehat? Iya. Kok bisa? Saya ingat, saya selalu nonton beliau. Kalau saya lagi tenang, saya buka YouTube, saya tonton. Dari situ saya dengar Bang Haji ini bisa mendengar jernih pendengarannya kalau dalam dua keadaan. Yang pertama tentang uang, yang kedua kalau ada cewek cantik. Jadi saya heran kok beliau bisa dengar. Terus saya lihat ke kanan, rupanya ada Bu Airin. Pertemuan kita malam ini saya tidak dapat sebutkan satu-satu. Ada Bapak anggota Dewan, ada Bapak Babinsa, ada Babin Kamtipmas. Semuanya yang tidak dapat disebutkan hadirin hadirat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. BBM 3 yang merupakan selalu saya saksikan, saya tonton dari sejak. Cuman yang saya agak bingung, dulu waktu saya kecil, mereka ini saya tonton di TV sudah tua. Sekarang saya sudah tua, mereka tetap tua. Jadi mereka ini awet muda, awet tua. Mudah-mudahan abang-abang kita panjang umur sehat badannya. Bersatu dalam sebuah komunitas bernama MPP, Majelis Pengajian Pelawak. Mereka kelihatannya tidak terlalu serius, tapi amalnya serius. Ada orang yang kelihatannya kerjaannya serius, tapi amalnya kurang serius. Mereka kelihatannya santai, buat orang ketawa, tapi sesungguhnya
sesungguhnya di balik itu mereka adalah orang-orang yang sangat cerdas. Karena untuk membuat orang ketawa dan membuat orang menangis itu diperlukan kecerdasan tingkat tinggi. Apa amal serius mereka? Dengan adanya mereka menyalurkan sebagian dari hasil tetes 10 keringat mereka, mampu menyantuni anak pesantren, yatim, fakir, dan duafa. Kita doakan supaya umur mereka panjang. Karena kalau sampai umur mereka pendek, tentu bantuan ini putus. Nauzubillah. Dan yang tuli tetap tuli. Karena kalau sampai dia mendengar, gajinya putus. Kata Bang Haji tadi, bukan saya yang ngomong. Ada seorang laki-laki namanya Imam Hatim. Siapa namanya? Hatim. Ketika dia sedang duduk, datang seorang anak gadis perempuan mau menanyakan fatwa kepada Imam Hatim. Lalu kemudian nggak tahu, mungkin karena perempuan ini sangat sakit perut, masuk angin. Akhirnya dia kentut di depan Imam Hatim. Imam Hatim tidak mau mempermalukan dia. Saat itu Imam Hatim pura-pura tidak mendengar. Sampai akhirnya perempuan itu meninggal dunia. Maka disebutlah Imam Al-Hatim itu diujur namanya Imam Hatim Al-Asam. Asam artinya tuli. Summun, bukmun, omyun. Summun, tuli. Dia pura-pura tuli karena ingin menjaga harkat, martabat, kehormatan seorang perempuan. Karena kalau sampai dia mendengar, perempuan itu tahu bahwa dia mendengar, perempuan itu dengan tidak ada rasa bersalah dia keluar. Karena tidak ada respon sama sekali dari Imam Hatim. Setelah Imam Hatim mendengar perempuan itu meninggal dunia, barulah Imam Hatim kembali normal, kembali seperti biasa jadi bisa mendengar. Waktu ditanya, jadi selama ini kau sebenarnya bisa mendengar? Kata Imam Hatim, aku selama ini bisa mendengar. Lalu kenapa engkau pura-pura tidak mendengar? Karena aku ingin menjaga kehormatan, kemuliaan perempuan. Jangan sampai jatuh harkat, martabat, harga diri. Jadi kalau ada orang bertanya, mengapa Ustaz Somad mengidolakan Bang Haji Bolot? Saya tonton beliau, dia tidak pernah menjatuhkan orang lain. Dia menjatuhkan dirinya. Banyak orang sekarang untuk membuat lucu yang menjatuhkan orang lain, mengejek orang lain, menghinakan orang lain. Ternyata tidak perlu menghina orang lain untuk naik ke atas. Jangan sampai seperti orang membelah bambu, satu diinjak, satu diangkat. Beliau cukup menjatuhkan dirinya, orang tertawa, dan hasil dari perolehannya dia salurkan ke pondok pesantren sehingga banyak yang terayun. Tidak hanya beliau, semua anggota MPP, Majelis Pengajian Pelawak, mudah-mudahan tetap solid ini. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang nanti masuk surga itu tidak sendirian, digiring berjamaah. Hatta idza ja'uha, sampai ketika mereka masuk ke dalam surga, apa kata mereka? Salamun alaikum, keselamatan untuk kami. Tiba-tiba kamu sudah berbuat baik. Pada bulu apa ini? Masuklah kamu ke dalam surga kekal selamanya. Orang masuk Islam itu tidak sendirian. Idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah afwaja, berbondong-bondong berjamaah. Mudah-mudahan di antara jamaah yang masuk ke dalam surga itu adalah jamaah MPP. Mudah-mudahan yang di antara jamaah masuk itu adalah jamaah pondok pesantren Sabilul Muhtadi. Sabil jalan, Muhtadi orang yang dapat hidayah. Satu hari berapa kali kita minta hidayah? Ihdinas siratal mustaqim. Subuh 2 kali, zuhur 4 kali, asar 4 kali, maghrib 3 kali, isya 4 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa kita minta hidayah, Ustaz? Kita kan sudah muslim, kita kan sudah bersyahadat, kita kan sudah dapat hidayah. Hidayah ada 2. Hidayah yang pertama, dari tidak mengenal Allah menjadi mengenal Allah. Dari tidak mengenal Rasulullah menjadi mengenal Rasulullah. Dari tidak Islam menjadi bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi ada hidayah yang kedua. Hidayah yang kedua adalah istiqomah dalam kebaikan. Jadi kalau ditanya, apa yang lagi kita minta ihdinas siratal mustaqim? Kita kan sudah muslim, kita kan sudah sholat. Kita minta jangan sampai hati ini berubah. Ya muqallibal qulub,
Makanya kalau yang mau bolak-balik hati, takut pagi. Makanya dia sering tanya ke Habib, ini jamaah kawan-kawan abang-abang haji dari MPP ini datang ke Sabilul Munadin sebulan sekali atau gimana? Mereka datang kemari akan sebulan sampai 2-3 kali. Ini menunjukkan tanda-tanda istiqomah. Mudah-mudahan istiqomah ini sampai kapan kita jaga Pak Ustaz? Sampai mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya selesai kita ucapkan tahlil la ilaha illallah, kita katakan kalimat makin alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kita akan dibangkitkan kepada Allah. Ada orang menganggap bahwa Nabi itu orangnya sangat serius. Memang betul Nabi itu serius. Tapi suatu dalam hadis disebutkan Nabi tertawa hatta badasna wajibu, sampai kelihatan gigi gerahapnya. Jadi kalau ada orang tertawa sampai kelihatan gigi gerahapnya, itu sekedar senyum atau tertawa lepas. Tertawa lepas. Coba cari beberapa hadis Nabi tentang hatta badasna wajibu. Nabi tertawa sampai nampak gigi gerahapnya. Suatu ketika Nabi sedang duduk di rumah, datang tamu. Ya Rasulullah, ya, aku celaka ya Rasulullah. Kenapa kamu celaka? Karena di siang bulan suci Ramadan, mohon maaf beri maaf, aku tidak dapat menahan hawa nafsu. Aku berhubungan di siang Ramadan. Kata Nabi, kamu mesti puasa syahraini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut. Kamu mesti ganti puasa negara kamu sudah melanggar. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya bisa ganti 2 bulan berturut-turut? 1 bulan aja saya nggak tahan. Lalu kata Rasulullah, kalau begitu kamu bersedekah 60 miskinan, kasih makan 60 fakir miskin untuk menebus dosamu. Kata dia, ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku ngasih makan fakir miskin? Aku aja miskin. Lalu kata Rasulullah SAW, tolong ambilkan kurma di belakang. Makanan pokok mereka ketika itu kurma. Lalu kemudian dibawakan kurma, berikan kepada dia. Kamu pulang ke kampung, berikan kepada orang miskin di kampungmu. Ya Rasulullah, di kampung itu akulah yang paling miskin. Badas nawajizuhu, Nabi tertawa sampai nampak gigi gerahnya. Kata Nabi, kalau gitu kau bawa pulang makan dengan miskin. Jadi ada kalanya Nabi marah, ada kalanya Nabi marah sampai merah matanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa kana al-insanu aktsara shay'in jadala. Ketika Nabi mendengar ada orang berdebat tentang Al-Qur'an, Nabi enggak suka berdebat. Kata Nabi, wa kana al-insanu aktsara shay'in jadala. Memang manusia itu suka berdebat, padahal kebenaran itu sudah jelas. Memang ada kalanya kita disuruh berdebat. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah. Bil hikmah, dengan cara yang santun. Wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Wajadilhu, kalau mau berdebat silakan debat, tapi ujung kalimatnya coba lihat. Wajadilhum billati hiya ahsan, dengan cara yang santun, dengan cara yang baik. Kalau adik-adik santri, kalau para asatidz, kalau bapak ibu jamaah tidak larut dalam tertawa, memperhatikan omongan Bang Haji tadi, Bang Haji Burhan dengan Bang Haji Bolot BBM, itu ada satu kalimat ketika beliau mengatakan nyuruh orang sholat atau ngajak. Yang tepat itu nyuruh atau ngajak? Ngajak. Karena kalau nyuruh kita belum tentu sholat. Tapi kalau kita ngajak, dan ini ayatnya memang ud'u ila sabili rabbik, ajaklah orang ke jalan Allah. Jadi apa yang kita lihat pada malam hari ini, mereka sedang mengajak kita di tengah kesulitan yang bertubi-tubi, kita masih bisa tersenyum dan tertawa. Di tengah kepopuleran mereka, popularitas tingkat tinggi, masuk ke dalam televisi, ditonton oleh dari manusia semuanya, mereka senang. Mereka masih menyisihkan sebagian dari hasil gajinya, walaupun mereka juga punya keperluan, tapi mereka masih memikirkan pondok pesantren. Mudah-mudahan yang belum bergabung segera bergabung, yang belum terbuka pintu hidayahnya malah ini ditonton, di-share, dibagikan kepada semua. Doa silahkan mukmin, doa senjata orang beriman. Akhir-akhir ini saya sering dapat kiriman video-video pendek Bang Haji Komar. Beliau dengan gayanya yang khas, dengan topinya, dengan jenggotnya yang putih, mengirimkan video-video pendek, pesan-pesan dakwah. Begitu dapat, saya share ke tempat yang lain.
Mudah-mudahan saya juga dapat pahala share-nya. Cuma beberapa kali saya juga nyambung, ternyata pakai habis. Artinya apa? Pakailah handphone untuk share dakwah. Silakan pakai dia untuk share kebaikan. Lingkungan kita ada 3. Yang pertama lingkungan tempat tinggal. Bapak Ibu yang ada di sekitar pondok pesantren Sabilul Muhtadin berbahagia sekali. Kenapa? Karena dekat dengan taman surga. Bila marahtum fi riyadil jannah, kalau kamu lewat di taman surga pertama, jangan sampai dia ikut makan dan minum di taman surga. Kata sahabat, mana ada taman surga di dunia ya Rasulullah? Ada taman surga. Apa itu? Majelis zikir, majelis ilmu. Orang datang jauh-jauh dari Jakarta, dari Bogor, dari Bandung, datang kemari. Mereka dengan segenap jadwal kesibukan pekerjaan mereka, kontrak-kontrak mereka di televisi, mereka sempat untuk datang kemari. Kenapa kita yang ada di lingkungan jangan sampai seperti ayam mati di lumbung padi? Ayamnya banyak tapi mati kelaparan. Jadi bagi masyarakat yang ada di sekitar pondok pesantren Sabilul Muhtadin, ini nikmat yang besar. Ini pondok pesantren nggak ada pagarnya. Menyatu dengan masyarakat. Ada pondok pesantren, pagarnya setinggi mata memandang. Di dalam pagar pesantren orang ngaji, sholat berjamaah, baca Quran. Tapi begitu keluar pagar, langsung ketemu dengan orang minum khamar, laga ayam, main judi. Apa pengaruh pesantren terhadap lingkungan? Saya senang dengan pesantren ini. Kenapa? Karena dia menjadi pesantren umat. Dia bukan pesantren yang berada di tengah umat, tapi dia pesantren umat. Satu hidup kita bersama. Oh, baru pesantren tidak ada pagarnya, nanti santri lari. Santri nggak akan lari. Kenapa? Karena masyarakat menjadi pagar benteng. Ketika santri mau lari, kami mau lari. Kenapa? Kami adalah pagarnya, bentengnya di sini. Jadi sekarang banyak juga pondok pesantren, mohon maaf, beri maaf, seperti kebun binatang di tengah kota, lalu kemudian ada kerangkeng, orang di penjara, manusia merasa terpenjara. Dan ketika kita tanya orang luar, gimana pondok pesantren? Dia nggak peduli. Dia hanya pesantren Sabilul Muhtadin, masyarakat sendiri. Malah saya heran, santrinya mana? Kok tua-tua semua? Artinya apa? Masyarakat, adik-adik kita santri-santri, adik-adik yang jadi santri, kalian manusia-manusia yang spesial, bisa didatangi oleh Bang Haji, bisa didatangi oleh Bang Haji, bisa didatangi oleh makhluk-makhluk yang unik. Ini makhluk-makhluk MPP ini gak banyak di dunia. Mereka ini yang perlu dibudidayakan. Mereka ini sudah hampir punah seperti Jurassic. Dinosaurus. Bisa ada makhluk-makhluk ini dan datang kemari. Orang sudah mati mau datang. Nanti kata-kata ini akan sampai melewati surga. Yang tadi suci iman di jalan itu dia mendapatkan ilmu. Sahallallahu fi tariqat ila jannah. Dimudahkan Allah jalan yang menuju surga. Habib, jadi pesantren Sabilul Muhtadin ada ijazahnya enggak Habib? Karena banyak orang sekarang baca kitab, hafal Quran, orang tuanya nanya, nanti anak saya mau kuliah kemana? Nanti anak saya gimana S1, S2, S3-nya? Alhamdulillah, apa kata Bang Taufik tadi? Walaupun kami pelawak Ustaz Abdul Somad, tapi kami tetap kuliah dapat beasiswa. Dari Bang Haji Komar, doktor, dapat beasiswa, dapat S1, S2, S3, S2, S3 dan Bandung. Lanjutkan pendidikan. Jadi ternyata adik-adik kita di pesantren Sabilul Muhtadin, mereka punya ijazah formal, tampil Quran, bahasa Arabnya oke, jangan minder jadi anak pesantren. Sekarang ditanya, kamu di mana? Saya di SMP Plus. Kamu di mana? Saya di SMA Serbaguna. Kamu di mana? Saya ya lagi mondok-mondok. Kenapa kamu nggak punya percaya diri jadi anak pesantren? Adik-adik di pesantren beda apa enggak? Bunyinya enggak. Anak SMP pelajarannya fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Berapa pelajaran? Fisika, kimia, biologi, matematika,
bahasa Inggris. Anak pesantren Sabilul Muhtadin, nahu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, mantiq, tafsir, ulumul Quran, tajwid, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, baca kitab kuning. Ngapal aja main keren. Makanya salah kaprah kalau ada orang anaknya, mohon maaf, anaknya kurang-kurang IQ, kurang-kurang akal. Ya udahlah, kamu yang agak bodoh dikit masukin pesantren. Kalau anaknya cerdas, masuk SMP. Kalau anaknya pintar, masuk SMA. Kalau anaknya bodoh, masuk pesantren. Anak bodoh dimasukkan pesantren, error, hang, mati lampunya. Justru anakmu yang paling pintar, yang paling cerdas, itulah masukkan pesantren. Pelawak-pelawak ini cerdas atau tidak cerdas? Cerdas. Pelawak yang paling cerdas, cepat dia nangkap. Cepat dia menangkap operan-operan bola-bola ini. Tanpa dia mikir langsung. Jadi mereka datang ke pesantren ini dua kemungkinan. Mereka menjadi cerdas dengan ilmu agama, atau adik-adik jadi pelawak semua. Dulu ketika belajar, sekarang kalau kita lihat tes belajar ke Yaman, tes belajar ke Mesir, tes belajar ke Saudi Arabia, yang dites hafalan Quran, yang dites bahasa Arab. Bagus apa enggak bagus? Bagus. Tapi ada satu yang perlu dites, ilmu komunikasi ngomong dengan orang. Walaupun hafalan Qurannya banyak, walaupun bisa baca kitab kuning, walaupun bahasa Arabnya lancar, cair, tapi kalau ngomong nggak bisa, orang nggak ngerti apa gunanya ilmu. Betul. Jauh-jauh belajar sampai puluhan tahun. Pulang yang ngomong, dia kalau dia ngomong, yang ngerti cuma 3. Ya istrinya sama mertuanya. Kan mubazir. Jadi ke depan, insya Allah, adik-adikku yang ada dari pesantren Sabilul Muhtadin, kalian amat sangat bisa berkomunikasi ngomong dengan orang. Kenapa? Karena yang datang ke sini master, profesor komunikasi, orang-orang lawak yang menguasai dunia komunikasi. Jadi waktu mengaji, ajarkan anak-anak ini bercerita, agak 2 SKS, 12 tatap muka, 12 SKS, 2 SKS, 16 tatap muka, potong next semester, potong UAS, ujian next semester. Jelaskan kepada mereka gimana cara ngomong yang baik. Jangan mereka sangka lawak itu hanya sekedar ngomong, ada tekniknya, ada ilmunya. Karena kalau tidak nggak nyambung ke telinga orang. Bagaimana supaya bisa orang terpukau, menarik? Bayangkan, berapa banyak orang menyusun kata-kata demikian indah, tapi begitu diomongkan dalam seminar, nggak keluar. Baru megang mikrofon aja lah. Mereka begitu lancarnya. Bahkan Bang Haji Bolot, dia nggak ngomong aja orang tahu. Begitu orang ngomong, dia ngomong orang begitu tahu. Apa maknanya? Dia mereka punya kemampuan untuk memukau, untuk menjadi pusat perhatian. Setelah orang punya perhatian, barulah kau sampaikan ayat-ayat, hadis-hadis, kata-kata hikmah masuk ke dalam hati mereka. Masyarakat yang beruntung, adik-adik santri yang luar biasa, subsidi silang, tidak ketahuan mana yang mampu yang tidak mampu, karena semuanya. Jangan katakan pesantren mu'afak itu menjatuhkan, underestimate orang menganggap remeh. Ini pesantren istimewa, betul? Ini pesantren orang-orang hebat, betul? Apa istimewanya mereka? Orang-orang hebat datang kemari. Orang-orang hebat yang ada di televisi bisa datang kemari. Ustaz Somad datang kemari. Ini menunjukkan anak-anaknya adalah anak-anak hebat. Di mana Ustaz Somad terkenal atau tidak? Di pesantren hebat, di pesantren luar biasa. Kalau bahasa kampung saya, pesantren amazing. Mereka adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah untuk mendalami ilmu agama. Allahumma faqihhum fid din wa'allimhum at-ta'wil. Tadi saya ketemu dengan salah satu guru Ustaz. Gimana pengalaman Ustaz di sini? Al-ajru minallah. Gajinya di sini dari Allah. Gaji mengajar di pesantren ini dari Allah. Bentuknya mewah, mesinnya luar biasa, dindingnya warna hijau.
Maka kalau mau awet, tahan lama, sering-sering lihat warna hijau. Tapi kalau suka pakai warna Merah. merah, suka karpet yang buat merah. Hijau 20.000, merah 100.000, abu-abu 2.000, datang pasti murah bolong. Padahal APBD, APBN kita 20% untuk pendidikan. Kalau dibangun jembatan penting, dibangun jalan penting, tapi ada yang lebih penting, sumber daya manusia. Betul? Siapa yang bisa memperjuangkan ini? Tidak selesai dengan ceramah, tidak selesai dengan lawak, tidak selesai dengan ustaz, tidak selesai dengan khutbah, tidak selesai dengan tausiah. Mesti ada orang yang punya kekuasaan memperjuangkan pesantren di parlemen. Pemimpin kita, anggota dewan, hadir ibu. Sekarang ibu wali kota. Wali kota. Hah? Wali kota PLT. PLT dulu, PLT jangan berhenti lagi. PLT artinya pejabat lillahi ta'ala. Kalau ada niat baik, maka niat baik. Kalau saya terpilih, saya akan tolong pondok pesantren. Tapi jadikan pesantren mendorong mobil mogok. Setelah mobilnya jalan, say goodbye. Jadikan anak-anak pesantren doa mereka makbul. Selagi tanda tanganmu masih laku, kekuasaan ada di ujung jarimu, pakai untuk menolong agama Allah. Betul? Kekuasaan tidak lama, hanya 2 periode. Itu pun kalau tidak datang KPK. Begitu nyebut politik, langsung miknya mati-mati. Apa maknanya? Siapapun kita, apapun jabatan kita, kalau kita pakai menolong pondok pesantren sabilul muhtadin tidak akan mati sampai hari kiamat. Adik-adik ini kita akan tamat, muncul yang baru. Tunas-tunas hijau akan tumbuh. Pohon batangnya boleh lapuk tumbang, tapi tunas hijau akan terus tumbuh. Abdul Somad masa lalu, saya akan berakhir. Semua akan selesai, semua akan bubar. Pengajian ini pun akan berakhir. Abang-abang kita berdiri membuat kita tertawa sampai masa jenuh, sampai masa bosan berakhir. Yang tidak berakhir itu cuma satu, hubungan kita. Hubungan kita sampai ke surga. Hubungan menjaga pondok pesantren. Masih ada Sayyidi Al-Habib Jamal Al-Amudi beserta para habaib. An ausila ila qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya. Menyambung silaturahim dengan zuriat keturunan Rasulullah lebih dicintai daripada menyambung silaturahim dengan keturunan sendiri. Yang ngomong begitu bukan Abdul Somad, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Malam ini kita nyambung silaturahim dengan habaib. Mudah-mudahan cinta kita kepada cucunya membuat kita bisa bersama dengan kakeknya di surga yang nanti. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashli zalimi wa akhrijna min bainihim salim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmada mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada SMP, ada masyarakat, ada kiai, ada adik-adik santri, ada ustaz, lengkaplah semua. Lalu bagaimana dengan wali-wali murid ini? Wali murid ini mesti melepas anaknya dengan ikhlas, karena mereka yang akan menjadi pemimpin masa depan. Adik-adik yang mau jadi polisi angkat tangan. Lihat polisi-polisi soleh.
Mereka bukan nggak mau, mereka orangnya diajarkan di pesantren tawadhu. Adik-adik mau jadi tentara kan? Lumayan Pak, ada 2 orang. Kira-kira lebih efektif mana ya? Jadi saya tanya, lebih efektif mana berdakwah? Jadi tentara, polisi atau jadi ustaz? Jadi ustaz. Saya tanya sekali lagi, mana yang lebih efektif didengarkan masyarakat untuk dakwah? Jadi tentara, polisi atau jadi ustaz? Jadi ustaz ya, jangan bawa pikiran ya. Oke. Sekarang ustaz ceramah di atas mimbar. Innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab hanya binatang untuk berhala wal asnam untuk binatang rijsun najis min amal syaitan perbuatan setan fajtanibu jauhi menggelegar di atas mimbar jamaah Tidur. begitu keluar dari masjid habis pengajian keluar dari masjid langsung di pinggir jalan keluar parkir orang jual minuman keras. Yang saya sampaikan ini hoax apa hak? Hak. Betul apa salah? Benar. Orang nggak dengar omongan Ustaz walaupun menggelegar. Tapi bayangkan kalau ada babin kamtip mas. Dia nggak berceramah, dia nggak ngomong. Dia lihat ada orang jual minuman keras, dia ambil pistolnya. Mau minum lagi, mau mabuk. Kira-kira mana yang lebih didengar orang? Ustaz ceramah atau babin kamtip mas? Tadi katanya Ustaz. Ayyal salat. Dia yang azan, dia yang iqamah, dia yang imam, dia yang makmum. Main mimpi. Bayangkan kalau yang azan babinsa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang semua orang. Bayangkan kalau yang azan Kapolda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kapolsek semuanya hadir. Apa jawab Kapolsek? Siap. Dan saya dari pertanyaan yang sama, hanya beda menit. Mana yang lebih efektif berdakwah? Polisi atau ustaz? Silakan jadi polisi, silakan jadi tentara, silakan jadi gubernur, silakan jadi anggota dewan, silakan jadi pengacara. Itu hanya jalan, itu hanya sarana, itu hanya wasilah. Tujuannya adalah menegakkan agama Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang mau jadi pelawak katakan. Arti mereka ini. Silakan kalian jadi pelawak, tapi pelawak yang sudah menggabungkan diri ke NPP. Karena mereka karena mereka sudah mencintai para habaib. Mereka menggabungkan diri dengan komunitas. Mereka sudah melanjutkan pendidikan desa Sulawesi dan gaji mereka pakai untuk mensupport pondok pesantren. Gaji yang kau dapat kau belikan mobil baru. Begitu kau mati, mobil mau dipakai istrimu dengan brownies, rondong manis. Gaji yang kau dapat kau belikan rumah megah, mewah, cantik, mahal. Rumah itu akan dijual oleh anak menantumu, betul? Kau dapat uang kau belikan rantai emas, gelang, cincin. Emas itu akan dipakai mereka untuk segala keperluan dunia. Tapi kalau kau pakai pembebasan tanah, itu masih ada kebun pisang yang belum dibebaskan. Bisa dibuat betul, bisa dibuat kelas, bisa dibuat asrama, bisa dibuat masjid lebih besar, jamaah lebih ramai. Tapi jangan undang Ustaz Somad untuk meletakkan batu pertama. Yang banyak batu pertama sekaligus batu terakhir. Undanglah mereka yang punya uang banyak. Nanti setelah selesai pembangunan, penandatanganan prasasti oleh Ustaz Abdul Somad. Didampingi oleh sahabat-sahabat dari NPP. Insya Allah kalau pas resmikan nanti Bang Haji Bolon sembuh dengan. Dan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala.
Bagaimana Indonesia 20 tahun yang akan datang? Jawabannya adalah anak-anak muda yang ada di hadapan saya sekarang. Ibu-ibu malam ini membawa anaknya nangis, gak kenal dengan Ustaz Abdul Somad, dia bawa malam ini. Anak-anak kecil dibawa untuk apa? Membiasakan diri. Nanti anaknya punya sejarah. Kalau ditanya 20 tahun akan datang, gimana dulu masa kecilmu? Masa kecil saya dibawa ke pesantren Sabilul Muhtadin. Amin. Anak-anak muda ini punya cerita di masa akan datang. Gimana dulu kamu waktu masih muda? Saya kenal dengan dia. Itu teman papa ya? Teman saya. Gimana kenalnya? Kami sama-sama ngaji di Sabilul Muhtadin. Yang ceramah waktu itu siapa? Almarhum Abdul Somad. Inilah jamaah yang kurang empati. Kita cerita mati dia ketawa. Ini efek abang-abang pelawak juga. Kita mati pun ketawa juga. Saya khawatir abang-abang pelawak dari MPP ini kalau mati meninggal dunia masuk ke liang lahat, ditanya malaikat pun lawan. Mau buka, mau tahu aja, mau tahu banyak ya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada masanya serius, ada masanya bercanda. Mereka mencari nafkah yang bercanda, tapi amalnya serius. Mana yang lebih bagus? Orang yang kelihatannya serius, tapi amalnya bercanda, atau orang yang bercanda amalnya serius? Bingung kok, Pak? Karena sekarang semuanya bercanda. Ada orang yang kelihatannya kerjanya bercanda, gajinya serius. Ada orang yang kerjanya serius, gajinya bercanda. Mau dapat apapun, yang penting dipakai untuk fisabilillah mengalir setelah kematian. Maka tafa'alna, uang yang kau belikan makanan busuk. Dibelikan makanan busuk. Jangankan makanan malam ini, makanan malam ini belum tentu awet sampai besok pagi, basi, busuk, santan, segala macam. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk, yang kau makan busuk. Wa matasaddaqta fa'ambaita, yang kau wakafkan, yang kau sedekahkan, yang kau infakkan, itulah yang akan menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Gedung ini cantik, ini asrama apa kelas? Alhamdulillah. Coba tadi kalau saya tanya, ini asrama apa kelas? Di rumah orang kota. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan main-main di tepi kali. Sudah lama saya ceramah, baru inilah tukar mikrofon 1 jam sekali. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hebat pesantren Sabilul Muhtadin ini. Kenapa? Karena mikrofonnya disediakan 3. Luar biasa. Ada khusus pembukaan, ada isi, dan ada khusus tanya jawab. Nanti yang mau bertanya silakan buat di kertas. Kenapa Ustaz Somad itu kalau ceramah kami lihat pertanyaannya di kertas semua? Biar supaya saya enggak kena jebakan Batman. Dan kalau ada pertanyaannya yang sulit-sulit, nanti saya lihat baca apa nih gak berkualitas. Karena saya nggak bisa jawab. Heran kami lihat Ustaz Somad kalau ceramah di YouTube itu semua pertanyaan bisa dia jawab. Iya, yang nggak bisa dijawab kan nggak diupload. Tolong tanya pertanyaan yang kira-kira menambah iman dan amal soleh dan amal soleh. Buatlah pertanyaan yang menambah iman. Jangan pertanyaan yang hanya skolastik nggak nambah apa-apa. Ustaz Somad, nanti kalau kita bisa liburan sebulan kiblatnya kemana ya? Apa? Itu sesuatu yang belum tercapai. Nanti ada kita bahas setelah bulan. Tapi saya pernah juga ditanya orang kedua dialog di TV praktis. Ustaz, ya. Nanti kalau kita ke bulan kiblatnya kemana? Ya ke bumi. Kiblat di mana? Ka'bah di mana? Di bumi. Jadi kalau sampai ke bulan kiblatnya ke bumi. Yang ada ke bumi. Bumi di mana kok? Nanti setelah di sana kita kelihatan. Wawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sudah 2 tahun kita tidak ke kota suci Makkah Al-Mukarramah.
karena khawatir dengan COVID. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita nanti bisa pergi. Amin. Apalagi bersama dengan abang-abang dari MPP, Anjali dari MPP. Oh, saya yakin ketawa dulu di Makkah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah jadi pejabat itu enggak ada matinya? Mati. Apakah jadi orang kaya itu enggak akan didatangi oleh Allah? Mati. Apakah jadi orang terkenal itu tidak akan meninggal? Meninggal. Semua akan menghadap Allah. Sebutkanlah berapa banyak pelawak-pelawak terkenal pada zamannya, pada masanya. Hilang. Terang benderang di tengah hari sampai masa gelap datang. Kelam, hilang. Tua, layu, mati, selesai. Yang kekal abadi hanya pesantren Sabilul. 2-3 sak semen untuk tiang, untuk atap, untuk lampu, untuk masjid, datang ke santri. Walaupun nampaknya saya tausiahnya di Sabilul Murtadin, tapi ceramah malam ini ditonton oleh semua artis-artis pelawak di dunia ini. Kenapa? Karena ini diliput banyak sekali kamera, mudah-mudahan kameranya hidup. Dan diupload yang jelas channel Ustaz Abu Somad, namanya Ustaz Abu Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share. Saya mau ada perubahan 2-3 hari ke depan, mereka akan nelpon Habib Jamal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Habib Jamal Al-Hamudi? Betul. Kami sudah tonton tausiah Ustaz Abu Somad. Berapa kelas lagi yang perlu dibangun? Berapa anak santri yang perlu bayar uang sekolah? Berapa penguasa masjid? Tanya sama Habib Jamal. Ini mau bantu? Enggak, nanya aja. Mungkin lagi mau buat konten aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai masanya nanti kau melihat azab neraka, telingamu mendengar. Rabbana absarna, mata kami sudah melihat. Wa sami'na, telinga kami sudah mendengar. Balikna, balikkan lagi kami di dunia, kami mau hidup selamanya. Na'mal shalihan inna muqinun. Kami ingin beramal soleh. Bisa kita hidup lagi? Kalau sudah mati, hidup cuma 2 kali. Hidup yang pertama untuk beramal, hidup sekali lagi untuk mempertanggungjawabkan segala amal. Latus alunna yauma idzin anil na'im. Kedipan mata, bisikan telinga, lintasan pikiran, detak jantung, langkah kaki, ayunan tangan. Semua yang melangkahkan kakinya kemari dibalas Allah kebaikan-kebaikan. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat, langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat mengangkat derajat. Ingat yang saya katakan, menghapus dosa, bukan menghapus utang. Dengan pulang pengajian, kapan bayar utang? Sudah hapus kan dosa semua. Tidak pernah ngomong begitu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai masanya kita hanya menjadi sejarah. Setiap zaman ada tokohnya, setiap tokoh ada zamannya. Ada zamannya pelawaknya si anu, ustadznya si anu, pejabatnya si anu, orang kayanya si anu. Dia tidak mau sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Di samping itu takut kena somasi. Di zaman anu, pejabatnya si anu, Qarun. Sampai hari ini peninggalan sejarahnya menjadi salah satu dari keajaiban dunia. Piramid, Sphinx, Firaun, orang hebat apa lagi? Kalau kita sampai ke Mesir ada satu danau, tempat tenggelamnya istana Qarun. Tapi belum pernah saya ketemu dengan orang. Kenalkan Pak Ustaz, nama saya Firaun. Ada yang mau ngaku keturunan Qarun? Enggak ada. Malu. Mudah-mudahan anak cucu kita nggak malu punya kakek seperti kita. Itu ada banner yang jatuh, berarti waktu udah habis. Jangan sampai anak cucu kita malu. Tapi insya Allah sahabat-sahabat kita dari anggota MPP ini, kalau mereka meninggal, anak cucu mereka bangga gak dengan mereka? Tahu kamu pesantren Sabilul Murtadin ya? Itu donaturnya adalah bapak kami, kakek kami yang tergabung dalam MPP Majelis Pelawak, Majelis Pengajian Pelawak. Dunianya mereka dapat, akhiratnya dapat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mereka dunia jelas dapat, terkenal, dapat uang, masuk TV, populer,
Jangan sampai dunia nggak dapat, akhirat melayang. Kalau ini andai masuk neraka, mereka udah terkenal di dunia. Kostum. Nauzubillah. Mereka mau bergabung dalam majelis pengajian karena mereka ingin sudah selamat di dunia dan ingin juga selamat di akhirat. Kita mungkin masuk surga bukan karena awal kita, tapi karena doa santri-santri yang tulus ikhlas. Makanya adik-adik kalau malam baca Yasin, baca Quran, doakan semua donatur supaya panjang umur, sehat badan, isinya berkah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Yang belum menikah segera menikah. Yang udah nikah bisa nikah sekali lagi. Biarlah niat mereka. Itu cuma mancing aja. Saudara kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia ini seperti tanaman sampai masanya bertunas hijau, lalu kemudian berputih, berbunga, berbuah. Setelah itu dia pun akan kuning, layu dan mati. Sampai masanya ada tunas hijau yang muda-muda SMP, SMA, S1, S2, S3 bekerja, lalu kemudian punya rumah, punya istri, punya anak. Setelah itu liburan, tua berakhir dengan kematian. Tidak ada yang kekal abadi di dunia. Pisang setelah berbuah sekali dia akan mati. Makanya muncullah pepatah pisang tidak berbuah 2 kali. Kenapa demikian? Dia tahu bahwa daunnya untuk alas makanan, membungkus nasi segar luar biasa dibungkus pakai daun pisang, lontong sayur warnanya hijau pakai daun pisang, luar biasa orang kepanasan pakai daun pisang. Dan orang habis makan sebelum makan sunnah makan buah-buahan, diantaranya makan pisang, zat-zatnya, vitamin-vitaminnya melancarkan pencernaan dan lain sebagainya. Setelah misinya selesai dia mati. Jadi kalau ada manusia tidak bermanfaat sama sekali, lebih hina daripada batang pisang. Batangnya pun masih bisa dibawa untuk rakit, berakit-rakit ke hulu, berakit-rakit ke tepian, bersakit-sakit ke hulu, sakit-sakit juga kemudian. Sampai begitu. Kita mau sakit-sakit dahulu, kalaupun sakit di dunia, kalaupun susah di dunia, paling tidak masih ada harapan. Harapan kita adalah surga jannatul. Tapi bukan berarti orang Islam itu pakaiannya mesti jelek, mesti compang-camping. Datang orang menemui Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bajunya megah, mewah, naik kuda, gagah perkasa. Datang orang kafir. Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya katanya dunia itu penjara bagi orang beriman. Dunia sijil mukmin. Katanya dunia ini penjara bagi orang beriman. Kenapa kamu orang beriman bajumu bagus, kendaraanmu mahal? Kata Imam Hajar Al-Asqalani, kami di penjara aja begini enaknya, apalagi di dunia. Allah. Kamu di dunia aja sudah begini larang, apalagi di dunia. Jadi kalau adik-adik nanti bercita-cita punya rumah besar, mobil besar, istri besar, enggak salah. Yang penting ada misi lain dalam hidup. Ini banyak sekarang orang hidupnya enggak punya misi. Yang penting sekolah, habis sekolah kuliah, habis itu kerja, dapat uang, nikah, punya mobil, punya rumah, liburan, sakit, mati. Bagus kok jadi kunci orang. Enggak ada misi dalam hidup. Cita-citanya ingin apa? Cita-cita sebelum mati bangun masjid. Amin. Cita-cita sebelum mati bangun 1 kelas, 2 kelas asrama. Amin. Cita-citanya memberikan beasiswa anak-anak SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kirim ke Al-Azhar Kairo, kirim ke Darul Mustafa Tarif Hadramaut, kirim ke Rubat Tari, kirim ke Maroko, Darul Hadis, kirim kemanapun dia mau pergi. Terbanglah sejauh mata memandang. Silakan pilih universitas mana, kamu pergi ke sana. Bapak mau bantu? Enggak, saya ngarahkan aja. Saya kelas 3 SMP, habis sholat subuh, datang menemui Syekh Jalaluddin Abdul Muthalib, imam besar Masjid Raya Medan, Sumatera Utara. Assalamualaikum Syekh Jalaluddin. Waalaikumsalam. Ada apa? Saya mau ke Arab. Waktu itu saya nggak tahu Mesir, nggak tahu Libya, nggak tahu Maroko, nggak tahu Sudan. Yang penting Arab. Ya, saya dari orang berkehidupan. Mungkin dalam hatinya ini anak bangun tidur apa masih tidur? Kelas 3 SMP saya mau ke Arab. Sekarang pun saya bingung. Kok kelas 3 SMP saya sudah punya cita-cita mau ke Arab?
Kata dia, kamu kelas berapa sekarang? Kelas 3 SMP. Mondok aja lagi, nanti setelah tamat mau berangkat. Maka saya heran kalau ketemu sama anak-anak udah kelas 3 SMA, apa ditanya, rencana mau kuliah kemana? Hidupnya nggak jelas, kesambet ini. Kebanyakan main game online, chip masuk kepala. Misi-misinya jelas. Saya dulu ketika sekolah, saya tulis di buku saya itu, Profesor Dr. Abdul Somad. Profesor Dr. Abdul Somad. Semua buku saya tulis gitu. Sampai teman saya satu bangku berbisik, "Man, tolong jangan tulis lagi." Kenapa? Aku takut kau pindah. Saya gila sampai sekarang. Tercapai yang saya cita-citakan. Gantung cita-citamu setinggi bintang di langit. Malam ini nggak ada bintang. Kenapa? Karena bintangnya turun ke pesantren saya. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, tapi kakimu tetap injak di bumi. Jangan sampai kakimu naik ke atas nggak injak, berarti kau hantu. Lihatlah, mereka yang tergabung dalam MKP sudah terkenal populer mereka di Jakarta. Mereka datang kemari. Bukan dekatnya cuma kami berangkat dari Bogor dari jam 4:30. Dia sudah tidur bangun sudah sampai belum. Tidur lagi sudah sampai belum juga. Nah, sampai sana. Saya pikir ini paling anggota MPP nggak ada yang datang. Masya Allah, jenderal-jenderalnya datang. Bintang 4, bintang 5 datang. Bintang 7 nggak datang, saya sakit kepala. Mudah-mudahan semua yang hadir pada malam hari ini dipanjangkan Allah. Katanya umur nggak bisa ditambah, Pak Ustaz. Umur bukan kita isi ulang. Umur bukan pakai 2 giga bisa ditambah-tambah. Doa panjang umur mengisi barokah. Ini nggak bisa ditambah. Ini 300 ml nggak bisa ditambah. Nggak bisa ditambah. Tapi harganya bisa bertambah. Kenapa? Karena isinya. Kalau isinya cuma air putih, 500. Kalau isinya cuma air putih, 5 berapa? 3.000. Biasanya 500. Oke lah 3.000. Kalau isinya air putih 3.000, tapi kalau diisi madu, bisa jadi 100.000. Kalau diisi dari Zam-Zam, 30 juta. Apa saya kawannya? Paham doa minta panjang umur itu apa maknanya? Barokahnya bertambah. Ada anak-anaknya umurnya 17 tahun. 17 tahun umurnya. Hafal Quran, hafal hadis, hafal fikih, bahasanya mantap, ibadahnya banyak. Jadi kesal. Tapi ada orang umurnya 70 tahun. Makan tidur, sekalinya ngopi mati. Nggak ada barokah sama sekali. Maka selalu kita doakan orang panjang umur barokah. Barakallahu laka fi umrik. Semoga Allah berikan berkah. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk ya miladik mabruk. Apa maksud mabruk? Allah berikan berkah usia. Itu juga kalau ada orang nikah, barokah juga yang kita mintakan. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Begitu juga kalau anaknya lahir. Barakallahu laka fil mawdu wa syakata wahid wa rusita bil mawdu wa balagha syudan. Jadi ada orang mentok kaca pintu mobil, Ustaz, anak saya buka kaca. Kenapa? Anak saya cuma doa. Barakallahu laka fil mawdu wa syakata wahid wa rusita bil mawdu wa balagha syudan. Ibu bapak juga gitu, kalau ada orang minta doakan anak kalau hafal. Kalau nggak hafal nggak ada aja. Nggak mesti doa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Doakan anaknya menjadi santri pesantren. Sabil jalan, muhtadin jalannya orang yang mendapatkan hidayah. Dan mereka tidak hanya sekedar dapat hidayah. Allahumma ja'alna sababan liman ihtada. Orang lain dapat hidayah karena mereka. Ayat jauh jika rajulan wahidah, satu orang dapat hidayah karena engkau. Ayo untuk nah, lebih baik daripada kau memiliki seekor unta yang kendaraan termahal. Kalau zaman sekarang mobil sport yang pintunya satu harganya 5 miliar.
Ternyata mobil ini makin sedikit pintunya makin mahal. Kabarnya 2023 nanti keluar mobil gak pintu sama sekali. Lebih mahal lagi. Ayyadallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu. Baik dari dunia Allah fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau kau bukan kiai, kalau kau bukan ulama, kalau kau bukan penghafal Quran, santuni penghafal Quran anak pesantren. Mereka akan hafal Quran, mereka akan jadi ulama, mereka akan jadi dai. Pahalanya engkau tetap dapat alirannya sampai. Tapi kalau kau investasikan untuk diskotik, untuk tempat maksiat, untuk tempat buat dosa, setelah kau mati dimakan jadi tanah, keran dosanya tetap mengalir. Namanya dosa ya. Dosa jariah. Apa-apaan ini dosa? Yang ada kan amal jariah. Dosa jariah mana ada? Dosa jariah itu ada dalam hadis, bodoh. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Siapa yang membuat tradisi yang tidak baik, falahu wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha min ba'dih. Dosa orang yang melakukannya setelah dia mati, dia tetap dapat persennya. Siapa yang pertama kali membunuh di dunia ini? Kabil. Maka setiap ada pembunuhan, maka dia tetap dapat persen dari hasil pembunuhan. Itu dia Kabil, menderita Kabil. Siapa yang membunuh Joshua, Kabil dapat juga. Saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya mulai jam 9. Sekarang udah pas jam 10. Saya di mana-mana tidak pernah merusak kode etik. Harus militer. Saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Semuanya sudah disentuh. MPB, wali murid, masyarakat, alim ulama, majelis guru, pewakaf, pemimpin, polisi, tentara, wali pejabat, DPRD.